Siapapun kita adalah guru. Yang kami hadirkan saat ini akan menjadi guru bagi kita semua. Dia akan cerita tentang karir dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya. Oke, Bu Ustadz, sebagai aktivis sekarang Anda jadi apa sekarang? Saya sekarang saya mengatakan pulang kampung sebenarnya ya. Saya pulang ke timur Indonesia setelah hampir 11 tahun saya di Greenpeace, di nasional dan kampanye di internasional. Saya pikir itu sudah cukup. Sekarang saya pulang ke kampung di timur Indonesia karena timur Indonesia inilah hutan kita, laut kita yang tersisa dan terakhir, dan sayangnya masyarakat kita juga di Indonesia Timur masih banyak yang dikatakan tertinggal, di bawah kemiskinan, dan itu merupakan rasa tanggung jawab moral saya untuk pulang ke kampung untuk bersama masyarakat di sana. Papua dan Maluku terutama. Oke. Saat ini apa yang Anda perjuangkan di sini? Kami hari ini bersama banyak organisasi, organisasi yang saya pimpin namanya Ekonusa, bersama dengan Walhi, kemudian Greenpeace, Diet Kantong Plastik, kemudian ada Pandu Laut. Kami berkolaborasi. Ini kali kedua kami melakukan namanya Pawai Bebas Plastik, gitu. Karena ini adalah bulan Juli yang harusnya bebas plastik. Kami menyebutnya seperti itu. Di sini teman-teman buat monster, kita menyebutnya monster plastik ya, bentuknya ular kayak gini, yang disusun dari saset ya, saset yang dikumpulkan dari kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia untuk melakukan yang namanya brand audit. Jadi brand-brand yang kita audit apa yang paling banyak menghasilkan sampah, terutama saset. Kita kumpulkan semua dan itu yang kemudian dibuat menjadi monster plastik ini. Perusahaan apa aja yang paling banyak menyumbang sampah plastik? Yang mencemari laut ya? Paling tidak kita melihat ada top 3 ya, ada Unilever, kemudian ada Nestle, ada Indofood, itu yang paling banyak ya. Ditambah juga ada juga misalnya Danone dan banyak lainnya. Jadi top 3 yang paling banyak itu tadi, dan mereka buat saset kecil-kecil untuk kemasan yang harga 1.000, harga 500, yang menurut saya sendiri itu membodohi masyarakat ya, membodohi masyarakat untuk lebih konsumtif, lebih boros terhadap sumber daya, dan tentu juga lebih boros terhadap plastik gitu. Kalau misalnya mereka mau mengumpulkan plastiknya sendiri bawa pulang, oke. Tapi kalau kemudian plastik mereka dihambur aja, mereka tidak bertanggung jawab, itu yang menghancurkan dan mencemari masa depan kita. Padahal mereka mestinya tidak boleh membuat saset untuk setiap produk yang mereka keluarkan kan? Ya, atau harus dikaji lebih jauh. Sebenarnya mereka harus kaji lebih jauh ya. Artinya sayangnya kajian mereka adalah lebih kepada kajian konsumen. Bagaimana mencemari konsumen gitu. Kalau mereka pikir hanya lebih praktikal aja, bagaimana masyarakat bisa beli harga 500, harga 1.000 gitu. Tapi tidak berpikir dampak yang lebih besar kepada masyarakat itu. Itu yang jadi mereka hanya melakukan kajian market aja. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Pemerintah sebenarnya sudah menargetkan bahwa harus ada pengurangan yang signifikan plastik di Indonesia. Itu sudah ada dalam roadmap pemerintah. Pemerintah harusnya lebih aktif untuk mengenforce kebijakan yang sudah diberikan, yang sudah dibuat, dan juga lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat bahwa plastik kalau tidak dihentikan, tidak dikurangi secara signifikan, itu menghancurkan kehidupan masyarakat kita dalam jangka panjang. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat harus lebih cerdas ya, harus lebih cerdas untuk belanja ya. Masyarakat
harus meminta produsen-produsen untuk berhenti menggunakan saset dan memikirkan cara yang lebih baik untuk mendistribusikan produk-produk mereka. Masyarakat harus meminta pemerintah untuk menegakkan hukum yang sudah dibuat untuk menghukum perusahaan-perusahaan, untuk meminta perusahaan-perusahaan bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Mekanisme mereka untuk menolak semua itu bagaimana kalau dari masyarakat? Tentu yang pertama yang masyarakat bisa lakukan, kalau dulu masyarakat bisa menelpon, misalnya semua perusahaan ini punya call center, ya. Mereka bisa telepon ke call center. Bisakah Anda mengurangi saset yang Anda gunakan? Gitu. Jadi itu adalah hak konsumen, ya. Gitu. Yang kadang-kadang jarang digunakan. Masyarakat punya hak untuk bertanya kepada customer service itu. Jadi customer service itu tidak hanya sekedar menanyakan produk atau apa, tapi juga termasuk bisa meminta perusahaan untuk lebih transparan dan lebih terbuka terhadap kebijakan mereka, ya. Masyarakat tentu bisa meminta kepada pemerintah, ada DPR, ada kantor dinas lingkungan hidup di daerah, untuk bagaimana bisa secara signifikan meminta perusahaan-perusahaan itu untuk pulang lagi sampahnya. Mereka bilang olah dan lain sebagainya. Jadi masyarakat punya hak untuk bisa meminta itu. Aksesnya ada, tetapi tentu juga ya perusahaan harus secara bersungguh-sungguh juga untuk akses itu. Kalau tidak ya tidak usah beli barang-barang itu. Jangan beli barang yang merusak kita. Oke, Bu Star, kalau masyarakat itu dipersempit lagi menjadi sebuah keluarga, apa yang harus keluarga Indonesia ini lakukan terhadap apa yang harus mereka konsumsi atau mereka butuhkan di dalam setiap harinya itu? Apa yang harus keluarga lakukan? Ya, saya pikir keluarga juga harus lebih wise, ya, harus lebih cerdas dalam konsumsinya, gitu. Ya, itu yang pertama tentu. Yang kedua ya keluarga juga harus bisa membantu memilah sampah, misalnya mana yang plastik, mana dan ketika misalnya keluarga itu sudah bisa memilah sampah, perusahaan harus bertanggung jawab untuk ambil sampah itu dari rumah, gitu. Jangan juga kemudian dibebankan kepada keluarga untuk kemudian bawa ke tempat pengumpulan yang perusahaan. Jadi itu tanggung jawab perusahaan juga ya? Perusahaan, gitu. Kadang-kadang orang bilang sampah ini tanggung jawab kita bersama. Betul, tapi tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab pemerintah lebih besar. Oke, jangan disamaratakan tanggung jawab rakyat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab perusahaan tidak sama itu. Tidak sama. Ini poin menarik. Jadi tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab pemerintah dalam hal kebijakan, dan tanggung jawab masyarakat sebagai masing-masing cara mereka menggunakannya itu. Oke, terima kasih Bu Star. Terima kasih Bung. Ya, Sukses keren sekali acara hari ini. Sukses. Ya, thank you ya. Thank you. Oke, sip.